Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syukron Makmun dengan NIM 230802080 akan memaparkan terkait dampak negatif dari kemajuan teknologi pada karakter Gen Z. Seperti yang kita tahu bahwasanya teknologi ini membawa kemudahan bagi banyak masyarakat, termasuk Gen Z. Yang pertama terkait akses informasi yang mudah didapat. Kita bisa mencari berbagai informasi yang ada di internet dengan begitu cepat dan juga mudah untuk kita akses. Yang kedua, dalam hal brainstorming, tentu kita mendapati kemudahan dalam membuat suatu ide ataupun inovasi dengan bantuan teknologi. Kemudian dari aspek globalisasi, di mana berkembang sangat cepat di antara kita. Misalnya ketika kita ingin membeli satu barang, kita bisa membeli barang tersebut melalui toko online seperti e-commerce. Yang terakhir adalah kecerdasan. Dengan adanya kemajuan teknologi ini mendatangkan kita untuk semakin tumbuh, untuk semakin harus meningkatkan kecerdasan yang ada di dalam diri kita. Namun, selain kemudahan yang kita bisa dapatkan, tentu ada yang namanya dampak negatif yang perlu kita perhatikan bersama. Yang pertama yakni terkait ketergantungan teknologi. Menurut penelitian dari Pew Research Center, 45% dari Gen Z ini merasakan stres atau cemas ketika tidak terhubung dengan perangkat digital. Hal ini menunjukkan bahwa Gen Z ini sangat bergantung pada teknologi atau perangkat digital. Jika mereka jauh dari yang namanya perangkat digital, mereka akan merasakan kecemasan ataupun merasakan hal yang mudah bosan. Nah, akibatnya dengan ketergantungan ini mereka akan mendapatkan banyak dampak negatif dari teknologi ini. Selanjutnya, yakni terkait tekanan sosial. Kemajuan teknologi ini juga bisa membuat para Gen Z ini mendapat tekanan dari aspek sosialnya. Dr. Sherry Tugel dari MIT menjelaskan bahwa interaksi melalui media sosial ini lebih dangkal dan tidak memberikan manfaat yang sama seperti interaksi langsung. Di mana ketika kita berinteraksi di media sosial memberikan manfaat yang tidak jauh signifikan daripada ketika kita berinteraksi secara langsung. Nah, tekanan sosial ini bisa muncul sebagai salah satu dampaknya, di mana kita cenderung untuk membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya ketika kita melihat postingan-postingan ataupun berbagai konten yang ada di media sosial, kita cenderung untuk membandingkan diri kita untuk tidak bisa mencapai prestasi orang lain. Nah, akibatnya kepuasan hidup para Gen Z ini menjadi rendah dan mereka menjadi mudah yang namanya merasakan kesepian. Dan ini berakibat pada kesehatan mental mereka. Selanjutnya yakni berpikir kritis dan fokus. Gen Z ini merupakan generasi yang lebih sulit dalam fokus dan juga berpikir kritis. Mengapa demikian? Hal itu demikian dikarenakan Gen Z ini lebih sering mengakses informasi secara instan dan mudah di dalam kehidupan mereka. Mereka terbiasa untuk mengakses, kemudian mendapatkan informasi dengan mudah dan juga cepat. Nah, Common Sense Media telah menunjukkan bahwasanya Gen Z ini menghabiskan lebih dari 7 jam per hari di depan layar. Sehingga dengan adanya ini, kesehatan mental mereka juga akan bisa berdampak. Sehingga konsentrasi mereka atau fokus mereka pada hal yang lebih kompleks menjadi lebih menurun. Dapat kita perhatikan seksama, mereka atau Gen Z ini lebih suka kepada konten-konten yang singkat, konten-konten yang berdurasi 1 menit, kemudian 30 detik, dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka dihadapkan pada tulisan yang banyak ataupun dihadapkan pada diskusi yang panjang,
mereka akan merasakan kelelahan atau kesulitan dalam fokus. Kemudian yang terakhir ada pesan dari saya untuk para Gen Z, bahwasanya setelah kita lihat dampak negatif ini memberikan banyak sekali goncangan untuk kita. Oleh karenanya, eee, saya berharap bahwa kita sebagai Gen Z bisa untuk menghidupkan atau membiasakan pola hidup yang sehat, tidak bergantung pada teknologi, dan kita memiliki pola hidup yang sehat seperti berolahraga, kemudian meningkatkan kualitas tidur, dan mengurangi intensitas dalam menggunakan teknologi. Demikian, terima kasih presentasi atau pemaparan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.